Sebenarnya sih kalau berdasarkan waktu ya, kita ini kan juga bukan lagi perusahaan penerbangan baru. Kalau Lion ini tahun ini 16 tahun. Dan kemudian juga Batik dan Wings juga dikelola oleh orang-orang yang berasal dari Lion Air. Sebagaimana biasanya, memang Lebaran ini menurut tradisinya akan selalu terjadi peningkatan penumpang. Dan kita sudah punya data rute-rute mana yang sebenarnya terjadi peningkatan yang luar biasa. Tetapi juga sesuai perjalanan waktu bahwa setiap tahun kelihatannya angkutan Lebaran itu berubah. Mungkin kalau generasi saya dulu, kalau nggak pulang Lebaran itu dosa besar. Karena saya adalah generasi kedua dari keluarga saya, misalkan yang merantau. Tetapi sekarang kan sudah enggak. Yang tinggal di Jakarta sekarang itu mungkin udah generasi ketiga. Generasi keduanya juga udah enggak. Generasi kedua itulah yang kangen kampung halaman. Nah, tetapi memang budaya tetap ada. Kaitannya dengan persiapan kami, ya kami rencanakan untuk memaksimalkan kapasitas kami untuk terbang pada saat itu. Artinya 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu setelah Lebaran itu kita anggap sebagai peak season. Artinya ada kurang lebih 30 hari yang kita bilang sebagai angkutan Lebaran. Tapi peaknya menurut pengalaman kita ya paling 10 hari sebelum Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran. Nah, mengenai apakah kita akan ada tambah kapasitas, sebenarnya itu sekarang ini sangat fleksibel. Karena semuanya menurut saya serba bisa dilakukan. Karena apa? Pesawat ada, kru ada, kemudian izin juga tidak sulit untuk extra flight. Tinggal sekarang ada pasarnya atau tidak. Jadi kalau ada demand, itu bisa kita lakukan. Saya pikir dengan ketersediaan armada kita, dengan kru kita, dan juga dengan operasional kita yang memang sudah biasa 24 jam, kita bisa menambah kemanapun. Selama memang ada permintaan itu. Hanya saja mungkin kita harus melihat bahwa penerbangan itu tidak lagi bisa seperti, katakanlah ada bandara-bandara yang memang pada siang hari itu penuh. Jadi mungkin kalaupun kita mengadakan extra flight ya bisa saja malam hari. Dan sebagaimana biasanya juga pemerintah dan pengelola bandara pada saat itu juga memberikan tambahan-tambahan kapasitas baik di bandara maupun di katakanlah untuk kemudahan perizinannya. Karena kami sebenarnya kami saat ini yang kami persiapkan baru Batik dulu. Batik kita rencanakan akan kita tambah 10% dari kapasitasnya, dan kita lagi uji coba permintaan ke pasar. Kalau memang itu diserap ya kita bisa tambah lagi. Jadi kita sudah merencanakan akan menambah Batik itu kurang lebih 10% dari kapasitasnya, dari rata-rata kurang lebih sekarang ini mungkin 12.000 penumpang per hari, ya kita bisa tingkatkan menjadi 15.000 gitu. Nah, jadi seperti saya bilang tidak sulit sebenarnya. Karena kenapa tidak sulit? Karena itu hanya bicara ada pesawat, ada kru. Kalau prediksi kita sih selalu ada peningkatan itu, dan itu adalah normalnya. Karena apa? Lebaran tahun ini kan juga polanya agak berbeda dengan tahun lalu. Kenapa? Karena pada Lebaran tahun ini sekolah kayaknya betul-betul libur. Jadi otomatis jumlah yang bepergian akan meningkat. Beda dengan tahun lalu tidak berbarengan dengan libur sekolah kan. Nah itu salah satu faktor yang bisa memacu untuk adanya permintaan lebih tinggi dari tahun lalu. Nah yang kedua adalah kita lihat juga bahwa ini sudah selesai masa penerimaan mahasiswa. Artinya bahwa tidak berbarengan dengan beban yang berat. Orang masuk sekolah, orang masuk mahasiswa kan. Tahun ini kan mereka udah selesai.
Jadi urusan yang menjadi yang lainnya itu udah selesai. Nah itu yang bisa mendorong bahwa kemungkinan penumpang tahun ini bisa lebih banyak dari tahun lalu. Saya pikir gini, kita memang harus mungkin harus bicara lagi dengan regulator karena ada beberapa hal yang kita pikir kurang tepat. Contohnya ya, ada bandara-bandara yang baru diperkuat, baru direhabilitasi, yang tidak ada dalam perencanaan bisnis kita, harusnya itu diberikan tanpa, misalkan menurut hemat kami, tanpa harus ada dulu katakan di daftar atau di dalam bisnis plan gitu. Nah, kalau itu misalkan harus ada ya memang akhirnya butuh waktu. Sementara masyarakat di daerah situ setelah bandaranya dinyatakan layak untuk diterbangi dan memang marketnya ada kan pengennya diterbangi. Iya. Tapi bisa izin rutenya nggak keluar. Nah ini yang salah satu contoh yang saya pikir kita artinya perlu bicara dengan regulator supaya kasus-kasus seperti ini ya bisa dieliminir dulu lah, dalam artian tidak harus selengkap-lengkapnya gitu. Tapi memang yang paling utama ya aspek safety-nya itu nggak bisa dilanggar gitu. Tapi kalau aspek katakan dia harus ada bisnis plan segala macam, saya pikir harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga harus juga melihat bahwa bandara itu dibuka untuk apa sih, tentunya untuk diterbangi kan. Jangan sampai masyarakat butuh bandara udah dibangun hanya karena katakan hal yang sebenarnya tidak sangat penting kita jadikan hambatan untuk orang itu, artinya penerbangan itu jadi nggak jadi gitu. Kalau saya sih lihat gini ya, memang informasi itu kan sudah begitu terbuka ya, dan yang saya perhatikan bahwa memang Lion ini kan bisa seperti menyesuaikan kepada masyarakatnya gitu. Contohnya kami memang selalu dalam membuka rute untuk Lion itu maupun airline lain seperti Wings selalu memperkirakan berapa sih daya beli masyarakat di situ. Nah kita coba untuk menentukan daya beli itu karena kita berharap suatu saat nanti kita bisa jual lebih mahal, artinya lebih realistis kalau daerah itu berkembang. Kalau belum ada perkembangan ekonomi lalu kita kasih harga yang mereka tidak mau beli, akhirnya dua-dua nggak jalan. Jadi kami coba cross subsidi, misalkan ada satu daerah, kita terbangin dulu rugi. Tapi begitu banyak pengunjungnya, ekonominya tumbuh, ya kita coba naikin sedikit supaya kita tidak rugi. Tapi awalnya kami bersedia rugi untuk daerah itu bisa, artinya masyarakatnya bisa naik pesawat, sehingga mereka melihat dunia yang lain dan pengusaha datang ke daerah itu tentunya dengan biaya yang masih terjangkau. Nah kalau daerah itu udah tumbuh, kan kita akan bisa mendapat lebih. Mendapat lebih ini tidak selalu dengan ini loh, jangan selalu salah. Tidak selalu berpikir tarifnya naik, tidak. Kalau misalkan kami tadinya terbang sekali sehari, lalu terbang menjadi 3 kali, maka utilisasi pesawat kami kan akan tinggi, cost per unitnya akan rendah. Walaupun harganya sama. Nah itu yang kita selalu memang nggak pernah lupa itu kan harus selaras dengan moto yang kami lepas kepada masyarakat, we make people fly. Artinya bagaimana yang produk yang kita tawarkan ini memang ya seberapa sih kemampuannya. Kalau kemampuannya itu tidak membuat kami menjadi rugi besar atau apapun namanya gitu, ya kami akan lepas harga itu dulu gitu. Jadi kayak subsidi silang gitu ya? Iya, mungkin ada orang berpikir, wah kok bisa begini, ini predator. Sebenarnya sih enggak. Karena kinerja airline itu kan total, bukan kinerja per rute. Memang asalnya dari per rute, tapi akhirnya kan total. Kalau buat kami sebenarnya istilah jalur gemuk dan kurus selama diterbangi lebih dari 11 perusahaan penerbangan enggak juga. Oh gitu. Yang kedua, kenapa begitu? Karena akhirnya pengertian gemuk dan kurus itu dari mana kita mau menentukan? Kalau dibilang
Oke, dari jumlah penumpang yang ada, sekarang katakanlah Jakarta Surabaya, itu kita bilang gemuk dari segi jumlah penumpang. Nah, kalau yang terbang ada 10 perusahaan penerbangan, kan jadi bersaing juga. Iya. Akhirnya harga tidak menunjukkan gemuk. Ya, wajar-wajar aja jadinya kan. Jadi sama Pak. Sama aja akhirnya kan. Jadi kalau menurut saya gini, bicara gemuk dan ini yang terpenting adalah bagaimana perusahaan penerbangan itu bisa beroperasi dan dia hidup. Dan dia tidak boleh melanggar safety dalam artian jangan karena katakan income-nya tidak mencukupi lalu aspek safety-nya dia kurang, itu nggak boleh. Jadi bicara jalur gemuk dan kurus itu menjadi relatif. Bisa menjadi relatif. Ada satu rute yang diterbangi satu perusahaan penerbangan untungnya gede. Ya, buat dia tuh gemuk. Tapi kalau dibilang penumpangnya ya sedikit. Sedikit karena memang Cuman satu kali frekuensi kan, masuk orang lain mati dua-duanya. Nah, jadi relatif. Jadi saya pikir semua rute itu sekarang menjadi gemuk ketika terjadi persaingan. Semua rute itu akan menjadi kurus ketika semua mengatakan di situ rugi. Jadi agak beda sekarang persepsi gemuk dan itu. Tapi kalau dibilang mana rute yang penumpangnya banyak, kita bicara Jakarta Medan tuh paling banyak. Masa Pak? Jakarta Medan tuh volumenya gede. Kami aja 20 kali, Batik berapa kali? Dalam sehari? Iya. PP. Paling banyak untuk Saat ini paling banyak penerbangan saat ini. Mungkin Jakarta Surabaya. Iya. Iya. Dibanding Jakarta Surabaya. Jakarta Makassar? Dibanding itu. Tapi nomor 1 masih Jakarta Medan. Dalam jumlah penumpang. Tapi dalam daya beli, ini pertanyaan lagi. Oh, gitu ya. Medan itu marketnya sensitif. Selisih harga 5.000 aja bisa jadi berbeda. Oh iya. Oh. Itu kita punya data semua. Jadi kami betul-betul pelajari. Kita tahu persis income per kapita. Ketika kita bilang, oh mau buka rute ini, kita pelajari. Ini daerahnya penghasilannya apa, bisnisnya apa, orang-orang ini sekolah di mana, terus kemana mereka melakukan perjalanan. Itu betul-betul kita pelajari. Makanya kadang-kadang nggak mudah. Kayak contoh gini. Kita tahu orang-orang Palangkaraya itu banyak yang menyekolahkan anaknya di Jogja, di pesantren Jogja. Berarti kalau kita buka Palangkaraya Jogja akan bagus. Tapi pertanyaannya, apakah dari Palangkaraya mereka? Tidak, ada lagi kabupaten yang ada bandaranya. Nah, kita buat penerbangan dari kabupaten itu ke Palangkaraya lalu ke Jogja. Oh gitu, jadi memang harus tahu ininya juga. Karakter masyarakatnya, kemana mereka. Sekarang kalau kita bilang penerbangan dari Balikpapan, misalkan kita bikin kapal ke Palembang, nggak akan ada. Tapi mungkin Balikpapan Batam akan ada. Balikpapan dan mungkin bisa lebih hidup. Jadi itu kita lihat ada pertautan budaya, ada pertautan ekonomi, ada pertautan pendidikan. Kita pelajari itu. Cuman itu akhirnya belakangan ini makin terkikis karena sudah semakin orang semakin mobile gitu.